Perkenalkan, nama saya Sa'diatul Fitri Mahfudhoh, NIM 12403183044 dari jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan akhir praktek pengalaman lapangan atau PPL pada gelombang 1 tahun 2021. Pada PPL gelombang 1 tahun 2021, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh negara terutama Indonesia, mengakibatkan terhambatnya jalannya PPL seperti pada umumnya. Sistem yang digunakan dalam PPL gelombang 1 ini yaitu hanya diperbolehkan untuk masuk dalam lembaga yang berada di dekat rumah masing-masing, dengan syarat harus mematuhi protokol kesehatan. Meskipun terhambat dengan adanya pandemi COVID-19 yang sedang terjadi pada saat ini, PPL dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang dibuat sebelumnya oleh pihak panitia PPL. Selain observasi, kegiatan PPL ini dimanfaatkan untuk mencari referensi atau literatur mengenai judul laporan yang akan diteliti. Dalam praktek pengalaman lapangan atau PPL ini, saya mengangkat judul yaitu Pencatatan Laporan Keuangan dan Tingkat Pengetahuan Mengenai Akuntansi pada UKM Sentra Usaha Badik Ruri Setiajaya. Sentra Usaha Badik Ruri Setiajaya berada di Desa Ngentrong, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Sebelum berdirinya sentra usaha badik ini, pemilik usaha ikut dengan orang lain dengan bekerja sebagai karyawan di sebuah usaha pembuatan kain badik. Pada saat pemilik ini mempunyai keyakinan dan keterampilan yang cukup untuk membuka usaha badik sendiri, akhirnya beliau mendirikan usaha badik sendiri yang menjadikan usaha tersebut sebagai salah satu mata pencarian masyarakat sekitarnya. Sehingga usaha ini sangat menguntungkan bagi beliau dan masyarakat lingkungannya. Sentra usaha badik Ruri Setiajaya ini didirikan oleh Ibu Ruri Setiani yang berdiri sejak tahun 2009 dengan modal awal sekitar 2 juta. Alasan didirikannya usaha tersebut karena ingin menambah perekonomiannya sendiri dan membantu perekonomian masyarakat sekitarnya. Selain itu, pemilik usaha ini juga ingin melestarikan budaya badik yang ada di Trenggalek. Walaupun lokasinya terletak di desa, namun sangat strategis dan mudah dijangkau oleh para konsumen. Selain itu, transportasi juga dapat dengan mudah keluar masuk untuk mengunjungi sentra usaha Badik Ruri Setiajaya ini. Pada awal sentra usaha Badik Ruri Setiajaya ini didirikan, yang mengelola usaha tersebut hanya Ibu Ruri Setiani sendiri dan suaminya. Dari memproduksi batik sampai dengan pemasarannya. Seiring berjalannya waktu, usaha tersebut semakin berkembang dan maju. Sehingga Ibu Ruri Setiani dan suaminya merasa tidak mampu untuk memproduksi maupun memasarkan produknya sendiri. Yang akhirnya beliau berani untuk merekrut banyak karyawan. Walaupun karena COVID-19 ini, beliau perlu pengurangan banyak karyawan. Visi dari sentra usaha Badik Ruri Setiajaya yaitu untuk melestarikan budaya badik di Trenggalek serta membantu perekonomian masyarakat sekitarnya. Dan untuk misi dari sentra usaha Badik Ruri Setiajaya ini yaitu pertama, memberikan pelayanan terbaik anggap seperti keluarga sendiri. Kedua, memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih jenis kain dan motif batik sesuai dengan keinginannya. Tiga, memuaskan konsumen dengan cara memberikan kualitas yang baik. Pada saat pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, UKM Sentra Usaha Badik Ruri Setiajaya mengalami penurunan omset yang sangat signifikan, sehingga perlu pengurangan karyawan. Namun, sentra usaha Badik Ruri Setiajaya tetap berusaha keras untuk mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19 ini. Strategi yang dilakukan sentra usaha Badik Ruri Setiajaya dalam menghadapi permasalahan tersebut yaitu dengan beberapa cara. Pertama, melakukan pemasaran produk melalui online dengan mempromosikan produknya menggunakan sosial media seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Selain itu, sentra usaha Badik Ruri Setiajaya ini juga berusaha menghabiskan stok produk yang telah dibuat dengan cara membuat masker dan membuat motif batik yang lebih unik sehingga konsumen akan tertarik dengan produk yang telah dibuat. Kedua yaitu dengan cara offline atau bisa berkunjung langsung ke tempat usaha dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Walaupun produk yang telah terjual tidak sebanyak seperti halnya sebelum pandemi COVID-19 berlangsung, namun sampai saat ini sentra usaha Badik Ruri Setiajaya masih tetap bisa bertahan. Setelah saya melakukan praktek pengalaman lapangan atau PPL di UKM Sentra Usaha Badik Ruri Setiajaya, saya menemukan suatu permasalahan, yaitu minimnya pengetahuan mengenai akuntansi
pada pelaku UKM Sentra Usaha Badik Ruristia Jaya, khususnya dalam mencatat laporan keuangan. Akuntansi memiliki peranan yang sangat penting untuk meraih keberhasilan suatu usaha, termasuk pada UKM. Akuntansi berupa pencatatan laporan keuangan dapat dijadikan sebagai modal awal bagi pelaku UKM untuk mengambil berbagai keputusan dalam mengelola usahanya. Ibu Ruri Istiani sebagai pemilik UKM Sentra Usaha Badik Ruristia Jaya dalam mencatat laporan keuangan masih secara sederhana, yaitu hanya mencatat seputar uang masuk, uang keluar, dan tidak mencatat semua transaksi selama kegiatan operasional berlangsung. Sehingga laporan yang telah dibuat belum lengkap dan belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, sehingga menyebabkan pemilik usaha tidak mengetahui usaha yang dijalankan untung atau rugi. Selain secara sederhana, dalam mencatat laporan keuangan pada pelaku UKM Sentra Usaha Badik Ruristia Jaya ini masih menggunakan cara manual, sehingga menyebabkan laporan keuangan yang dibuat menjadi rentan akan kesalahan, menyebabkan informasi yang didapatkan tidak akurat, dan menghasilkan informasi yang kurang relevan. Untuk mengatasi permasalahan mengenai kurangnya pengetahuan mengenai akuntansi khususnya dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu dengan cara merekrut karyawan baru yang memiliki pengetahuan yang lebih mendalam khususnya dalam pencatatan laporan keuangan, atau berusaha menggali pengetahuan mengenai akuntansi secara mendalam khususnya dalam pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia, dan akan berusaha menerapkan pengetahuan yang telah didapat dengan mengelola usahanya agar laporan keuangan yang dibuat dapat tertera dengan rapi, lebih detail, dan menghasilkan informasi yang relevan sehingga dapat dengan maksimal dalam mengelola usahanya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.